Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, now we will learn about procedure tag. Before it, I will introduce myself. My name is Bayi Fiksal Sasongko. I'm from Islamic University of Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Nah, yang pertama kita ada pengertian tentang prosedur tag. Sebelum kita masuk atau membahas lebih jauh prosedur tag, kita harus tahu apa itu prosedur tag. So, what is prosedur tag? Prosedur tag is a type of tag that describes how something can be made or used through a series of steps. Jadi, prosedur tag adalah suatu jenis teks yang menggambarkan bagaimana sesuatu dapat dibuat atau digunakan melalui serangkaian langkah-langkah. Nah, sampai sini kalian sudah paham kan apa itu prosedur tag? Untuk yang selanjutnya kita ada tujuan dari prosedur tag. Prosedur tag itself aims to provide instruction about the steps or methods or ways to make a product or do something. Nah, jadi prosedur tag itu mempunyai tujuan untuk memberi petunjuk tentang langkah-langkah atau metode atau cara-cara dalam membuat, mengoperasikan atau melakukan sesuatu. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, dua ini kalian harus paham pengertian dan tujuannya. Yang selanjutnya kita ada generic structure. Nah, ini yang menurut saya penting karena pada prosedur tag itu ada keempat ini. Oke, langsung saja kita bahas satu persatu. Untuk yang pertama ada goal or aim. So, goal or aim contains the purpose of the activity or thing to be done or made later. Jadi goal or aim ini berisi tujuan kegiatan atau hal yang akan dilakukan atau dibuat nantinya. Nah, semua prosedur tag pasti punya goal or aim. Untuk yang selanjutnya yaitu ada materials or tools. So, materials or tools contains the materials and sometimes the tools needed to make an item or do something. Jadi, ini berisi bahan-bahan dan terkadang alat-alat yang dibutuhkan untuk membuat suatu barang atau melakukan suatu hal. Yang selanjutnya kita ada steps. Nah, ini yang merupakan ciri yang paling utama pada prosedur teks, yaitu steps, langkah-langkah. So, steps, a series of steps or tips to do. Maksudnya, serangkaian langkah-langkah atau tips yang harus dilakukan. Nah, itu. Dan yang terakhir kita ada conclusion or result. So, conclusion or results contains the final results of what has been done in accordance with the steps taken. Jadi, conclusion or result ini berisi hasil akhir dari apa yang telah dikerjakan sesuai dengan langkah-langkah yang dilakukan. Nah, sampai sini kalian paham kan? Untuk yang selanjutnya kita ada language element atau unsur kebahasaan dari prosedur tag. Di sini kita ada 5 unsur kebahasaan ya. Yang pertama ada imperatif, simple present tense, action verbs, connective of sequence, dan yang terakhir ada numbering. Jadi prosedur tag itu unsur kebahasaannya harus menggunakan 5 ini supaya menjadi prosedur tag yang baku.
Langsung saja kita bahas satu persatu. Untuk yang pertama ada imperatif. Apa sih itu imperatif? Imperative sentence such as cut the vegetable, burn the water, and others. Jadi imperatif itu kan kalimat-kalimat perintah, dan biasanya pada prosedur teks itu saya contohkan seperti cut the vegetables, burn the water, dan lainnya. Untuk yang selanjutnya yaitu ada simple present tense. So, simple present tense uses the first form of the verb, such as serve, pour, place, and others. Jadi, simple present tense menggunakan kata kerja bentuk pertama. Jadi, pada prosedur teks itu menggunakan kata kerja bentuk pertama seperti serve, pour, place, dan lainnya. Dan untuk yang selanjutnya yaitu action verbs. Action verb is verbs that show physically activity, such as make, put, turn, and so on. Jadi action verb ini kata kerja yang menunjukkan kegiatan fisik, misalnya mix, put, turn, dan lain sebagainya. Dan yang selanjutnya kita ada connective of sequence. Connective of sequence, a conjunction that connects one step to another, such as then, while, next, after that, and so on. Jadi connective of sequence ini kata penghubung yang menghubungkan langkah yang satu dengan yang lainnya, itu seperti then, while, next, after itu. Pada prosedur teks itu harus ada kata penghubung yang itu tadi seperti while, next, after that. Dan yang terakhir kita ada numbering. Numberings number that show the sequence of activities, for example, first, second, third, and others. Jadi pada numbering ini angka-angka yang menunjukkan urutan kegiatan, misalnya first, second, third, dan lainnya. Itu pada prosedur teks harus ada itu tadi. Sampai sini kalian paham kan apa itu yang dimaksud prosedur teks dan unsur kebahasaannya serta struktur teksnya. Dan untuk saya sarankan, jika kalian ingin membuat prosedur teks, kalian harus menggunakan unsur bahasa yang tepat dan struktur bahasa yang seperti saya jelaskan tadi. Karena kalau kalian tidak menggunakan salah satu saja, itu prosedur teks kalian akan menjadi tidak baku. Seperti halnya kalian tidak menggunakan connective of sequence, kan nantinya jadi aneh prosedur teks yang kalian akan buat itu. Kok tidak ada kata penghubungnya? Dan untuk yang selanjutnya saya akan memberikan contoh tentang prosedur teks how to make meatballs. For ingredients: 1 kilo of very fine minced meat, 2 eggs, 300 grams of tapioca flour, 4 until eggs cloves of garlic, 1 red onion, 1 teaspoon of white pepper, 2 teaspoon of salt. For the steps. Nah, ini kalian bisa memperhatikan tentang struktur kebahasaannya dan generic structure. For the steps, first of all, mix garlic, red onion, salt, and white pepper in a mortar or mixer. Second, mix the spice mixture with the eggs, the tapioca flour, and the minced meat. After that, use your fingers, add a cup of water, and keep on working until the mixture feels soft and smooth.
Then, boil some water in a rather larger pot, at least about 2 liters. Next step, start rolling the mixture into small meatballs. Finally, lower the meatball into the boiling water. When they float up to the surface, the meatballs are ready to serve. Nah, itu tadi contoh dari pada prosedur teks. Untuk pembahasan dari prosedur teks saya kira cukup sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys.